di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Dipakai untuk maksud yang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 2 Timotius 2 ayat 21. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan berarti dipakai Tuhan untuk mencapai maksud mulianya. Hal ini tercapai jika seorang melakukan pelayanan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan dan dengan segenap hati. Sangat disayangkan bila orang Kristen hanya melakukan pelayanan sekedarnya saja. Lihatlah, orang yang tidak mengenal Tuhan saja melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Seharusnya pekerjaan mulia dilakukan secara maksimal. Timotius menghadapi persoalan yang tidak mudah dalam pelayanannya. Ia berhadapan dengan para pengajar sesat yang suka bersilat lidah dan mengacaukan. Ayat 14. Suku omongan kosong dan hidup penuh kefasikan. Ayat 16-18. Paulus menasihatkan Timotius agar melayani Tuhan secara maksimal, agar orang lain jangan sampai mencela pelayanannya. Ia menggambarkan seorang yang melayani Tuhan sebagai perabot dalam rumah yang dipakai oleh Tuhan untuk maksud yang mulia. 1. Dipandang layak untuk dipakai tuannya. Ayat 19. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, menunjukkan bahwa tidak seorang pun dapat menipu Allah. Allah sebagai Tuhan yang mempunyai perabot dalam rumahnya, mengenali satu persatu perabotnya. Semua orang yang masuk ke dalam rumah Allah, baik sahabat-sahabat maupun musuh-musuhnya, dapat dikenalinya. Mata Tuhan tertuju kepada perabot yang dapat digunakan untuk maksud mulianya. Siapakah dia? Setiap orang yang menyebut nama Tuhan dan meninggalkan kejahatan. Menyebut nama Tuhan berarti memiliki pengenalan akan Tuhan yang dimulai dari kehidupan baru di dalam Yesus dan hidup dalam ketaatan pada perintahnya. Bandingkan Matius 7 ayat 21-23. Inilah dasar dan meterai yang diletakkan Allah untuk mereka yang melayaninya. 2. Dipakai menjadi perabot rumah. Ayat 20. Rumah yang dimaksud menunjuk pada gereja, karena Paulus bukan sedang berbicara tentang orang-orang asing, tetapi tentang keluarga Allah sendiri. Dan faktanya bahwa di dalamnya bercampur orang-orang jahat dan orang-orang baik. Gambaran ini diuraikan oleh Rasul Paulus dengan mengangkat jenis-jenis perabot yang terbuat dari emas dan perak, juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Memang di dalam gereja terdapat berbagai jenis karunia dan bakat, talenta yang dapat dikembangkan bagi kemuliaan Tuhan. Ini sering diartikan untuk membedakan antara mereka yang lebih setia dan kurang setia dalam melayani. Namun secara lebih tegas seorang teolog menyampaikan bahwa di dalam gereja ada orang Kristen sejati dan orang Kristen yang munafik atau tanpa pertobatan. 3. Dipakai untuk maksud yang mulia. Ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, kata yang jahat menunjuk kepada kejahatan dari para pengajar palsu. Dalam hal ini Rasul Paulus menegaskan agar jangan terkontaminasi dengan mereka yang jahat, tetapi tetap tinggal dalam pengajaran yang benar dan hidup di dalam kekudusan. Harus ada perbedaan antara perabot yang mulia dan kurang mulia. Tuan dari rumah hanya memberikan satu syarat. Perabot yang digunakan harus bersih. Komitmen untuk menjaga kemurnian dalam pelayanan sangat menentukan kebergunaan bagi Allah. Memurnikan diri secara hakiki berarti menyucikan diri dari segala bentuk kemunafikan dan menjaga diri terhadap segala bentuk kejahatan. Inilah syarat mutlak untuk menjadi perabot mulia yang berguna bagi Allah. Sahabat Iktus,
Yesus Kristus sebagai Tuan yang menjadi pemilik perabot di dalam rumahnya, dan kita adalah perabot itu. Tuhan mengenal secara terperinci setiap bagian dalam hidup kita. Mata Tuhan tertuju kepada kita, karena Ia menginginkan kita menjadi perabot yang mulia, yakni menjadi pribadi yang melayani Tuhan dan berguna bagi kerajaan Allah. Tuhan tidak menginginkan kemunafikan atau kepalsuan ketika saya berada di dalam gerejanya dan melayaninya. Karena itu, saya harus memiliki sebuah komitmen untuk tetap tinggal dalam kemurnian dan kekudusan. Karena hal inilah yang menyenangkan hatinya. Mata saya hanya tertuju kepada Tuhan, karena kelak Dia yang akan menilai apakah saya adalah perabot yang mulia atau yang kurang mulia dalam pandangannya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya telah menjadi perabot mulia dengan hidup melayaninya? Perabot jenis apa saya? Mulia ataukah kurang mulia? Bagaimana penilaian Tuhan terhadap pelayanan saya kelak? Tuhan Yesus, Engkau sangat mengenal diri saya. Engkau juga ya Tuhan yang dapat memberi penilaian terhadap pelayanan saya, mulia atau kurang mulia. Saya rindu untuk Engkau pakai sebagai perabot yang mulia dengan hidup di dalam kekudusan-Mu. Pelayanan yang berguna bagimu dan memberi dampak bagi gereja-Mu, bahkan bagi dunia ini, menjadi hasrat tertinggi saya. Hingga kelak ketika Engkau datang ya Tuhan, Engkau tersenyum memandang hidup saya. Amin. Engkaulah penjunan dan aku tanah liat. Pakailah aku Tuhan sesukamu. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.